Shalom warga kerajaan Allah, welcome to online service on Rock Ministry TV. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang harus saudara persiapkan. Siapkan hati yang rindu untuk masuk ke dalam hadiratnya. Siapkan juga waktu khusus agar saudara bisa fokus mengikuti ibadah online hari ini. Pastikan setiap peralatan yang saudara pakai dapat berfungsi maksimal selama mengikuti ibadah online ini. Kami percaya kuasa firman-Nya mampu menembus ruang dan waktu, menjangkau dimanapun saudara berada, serta memulihkan hidup saudara. Selamat mengikuti online service dari Rock Ministry TV. Jesus bless you. Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di hari Minggu yang indah ini saya percaya kita ada di sini semua karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Mari yang merasakan kemurahan Tuhan yang besar saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari berikan salam jabat tangan kanan kiri, katakan Tuhan Yesus sangat baik. Puji Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita akan baca kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat 16. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Segala pujian, syukur dan hormat hanya bagimu ya Bapa. Karena kasih, setia, anugerah dan pemeliharaanmu yang sempurna, kami umatmu ada di tempat ini. Dan pagi ini kami mau datang dengan hati yang penuh syukur, membawa pujian, pengagungan dan penyembahan kami kepadamu. Karena Engkaulah Allah yang layak dipuji, diagungkan, disembah dan dimuliakan. Berhadiratlah Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami percaya Engkau yang memuaskan kami, Engkau yang mengenyangkan kami, Engkau yang menjawab setiap masalah hidup kami, bahkan Engkau yang membebaskan kami. Kami semua umat-Mu bersatu hati, dan kami mau meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, amin. Mari bawa pujianmu, pengagunganmu kepadanya. Sebab Tuhan baik,
dan sampai selama-lamanya. Tuhan sungguh baik. Mari bawa syukurmu saudara. Kami nyatakan kepadamu, ya Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah gunung batu perlindungan. Kau Tuhan yang sungguh-sungguh setia, sampai selama-lamanya. Kasih setiamu dan kami menyembah, dan kami bersyukur. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik Tuhan. Dan hatiku bersuka, jiwaku bersuka karena-Mu. Mari angkat suaramu, megahkan Dia dan agungkan Dia, sebab Dia baik sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapakku yang baik. Ya Tuhan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, Amin, 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 amin Tuhan. penuh karunia. Kami mau bersyukur. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ini pengakuan kami Tuhan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ini pengakuan kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Bagi-Mu ya Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Kami mau tinggal dekat-Mu Tuhan. Setiap saat di dalam hidupku.
rasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Mari bersyukur lebih lagi, menyatakan kebaikan-Nya dalam hidup kita. Oh, kasih karunia-Mu Tuhan melimpah bagiku, dan kami mau bersyukur kepada-Mu.
besar. Ya gunung batu perlindungan kita, berikan sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Gunung batuku, katakan sama-sama, bahwa Tuhan juga, oh kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan bahwa dia, bahwa Tuhan juga, gunung batuku, bahwa Tuhan juga, dia kota benteng. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Yang percaya sama katakan, aku percaya akan dia perlindunganku. Aku percaya akan dia, dia tanduk selamatku. Haleluya. Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Sama-sama katakan, bahwa Tuhan juga, gunung batuku. Yang percaya lebih sungguh, kau kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan dia perlindunganku. Aku percaya akan dia tanduk selamatku. Aku percaya, amin. Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan dia. Mari sebelah kanan saya lebih sungguh. Perlindunganku, aku percaya, amin. Tanduk selamatku, aku percaya, percaya, amin. Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Ganti sebelah kiri saya, saudara. Aku percaya akan dia, haleluya, perlindunganku. Yes, kami percaya Tuhan. Aku percaya sang perisaiku, tempat perlindungan. Sama-sama. Aku percaya akan dia perlindunganku. Aku percaya akan dia tanduk selamatku. Aku percaya akan dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan.
Dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Dan orang-orang yang bersukacita pasti akan memuji-muji Dia dengan sorak-sorai. Haleluya. Yes. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Yes. Mari katakan sama-sama, bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Amin. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Yes. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Musik memuji Tuhan. Yes. Sebelum saudara duduk, Bapak Ibu Saudara, beri tos satu sama lain. Fruitful disciples. Saya sampaikan bagaimana seorang murid yang sederhana, Ananias dari Damsyik, meletakkan tangan atas Saulus dari Tarsus yang menjadi penganiaya orang Kristen, menjadi rasul. Nah sekarang di dalam Kisah Rasul 16, dia menemukan seorang putra bernama Timotius. Ayahnya seorang Yunani. Apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini?
Gen Z kita berbahasa Inggris. Pola pikirnya bukan cuma Western, itu pola pikirnya Yunani. Dan kita tahu di dalam Yunani itu maka heteroseks itu kelas bawah. Kalau yang atas tuh LGBT, IQ dan sebagainya. Saya lihat di mana-mana the shadow of Sodom sebelum kedatangan Kristus. Di mana-mana terjadi penyimpangan seks dan dianggap biasa. Dan mereka katakan semua orang melakukannya. Tetapi ibunya seorang Israel ya. Dan neneknya yang mengajarkan dia, Lois dan Eunike. Kedua-duanya diberi nama Yunani, saudara. Pasti nama aslinya bukan itu. Eunike artinya blessed with good victory. Bagaimana? Ternyata dia memuridkan putranya dan dikenalkan dengan Paulus. Kita perlu 3 bapak. Bapak jasmani, bapak rohani mesti jadi satu, dan bapak surgawi. Ketika dikenalkan Paulus, Timotius yang timid itu agak ragu-ragu, kurang berani, menjadi seorang yang hebat sekali. Dan firman Allah mengatakan, Paulus mengatakan, putraku yang sah dalam iman. Dia memanggil yaitu Timotius agapetos teknon. Saya tidak punya anak secara jasmani, tapi saya ada beberapa yaitu agapetos teknon in my life. Dan mereka melakukan hal yang lebih dari saya. Itu kebanggaan seorang ayah, ya. Jadi soal bukan besarnya jumlah yang nonton, ya kebanyakan jumlahnya gede tapi cuma nonton. Tuhan berkata muridkan, dan muridkan yang terbaik adalah sebagai bapak dan putra. Dan dia berkata, Rasul Paulus berkata, banyak sekali pendidik, tapi tidak banyak bapakmu. Akulah bapakmu dalam iman. Pertanyaan hari ini, who is your Paul? Siapakah bapak rohani saudara? Dan bagi bapak-bapak rohani, apakah kalian punya putra-putra rohani yang membuat kalian berlipat kali ganda hebat? Dan Paul mengatakan, tidak seorang pun yang sehati sepikir seperti rekan sekerjaku. Dari murid jadi rekan sekerja, saudara ya. Timotius, Titus, dan yang lain-lain. Tetapi saudaraku, itulah kehidupan Rasul Paulus yang penuh dengan buah. Buahnya adalah murid-murid yang dia jadikan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dalam kehidupan saya ngerti pelajaran ini. Apa yang dijelaskan Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Gampang ya? 2. Nah, saudaraku, kita lihat di sana dia memberikan instruksi pada Timotius. Apa yang kuajarkan kepadamu juga dengan penumpangan tanganku atasmu. Percayakan pada orang lain yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Saya perhatikan ada 4 generasi pemimpin. Apa end product dari sebuah pelayanan atau gereja? Kingdom leaders. Ini 4 generasi, dan saya mengikuti saja pola dari hamba Tuhan yang hebat dan sukses ini. 4 generasi pemimpin. Saya memuridkan Pak Roni memuridkan Gunawan, saudaraku Yosua Gunawan, dan kemudian saya akan pergi ke Taiwan akhir bulan ini, ketemu dengan Immanuel. Itu sudah generasi keempat, dan di tengah-tengah kesulitan mereka berbuah luar biasa. Saya juga akan yaitu meresmikan gedung baru dan ulang tahun ke-35 daripada Rock Mataram. Gedungnya lebih besar dari Lembah Pujian, saudara. Ya, maksudnya kapasitasnya, bukan kompleksnya juga cukup besar. Ada sekolah dan sebagainya. Berbuah bagi Yesus, hasilkan buah-buah yang tinggal tetap. God bless you warga kerajaan. Jangan jadi penonton. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa.
Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, seorang murid yang sejati, dia pasti juga seharusnya adalah seorang penyembah yang benar. Sama seperti Maria yang mau duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, mendengarkan perkataannya, namun juga suka menyembah Dia. Biarlah pujian ini menjadi pernyataan kehausan dan kelaparan kita akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Worship you. Worship you. Worship you. Worship you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you.
Ini kerinduan kami Bapa. Ini pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa kami mengasihi-Mu. Dan kami suka menyembah Engkau Tuhan. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let your spirit, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let your spirit, let your spirit. Let your spirit, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you. As we worship you, oh, I worship you,
I worship I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Inilah penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran Bapa. Ajar kami untuk tidak menyembah yang lain, tapi kami mau fokus menjadi seorang penyembah dalam roh dan kebenaran, yang menyembah Allah dalam seluruh kehidupan Kristus, sehingga Kristus, kerajaan Allah, dinyatakan di bumi seperti di surga melalui setiap kehidupan kami Bapa. Terpujilah namamu, ajar kami, nyatakan melalui rohmu, berbicaralah. Hamba terbatas, tapi rohmu yang ada dalam setiap hidupku, itu yang akan berbicara jauh lebih kuat dari semua apa yang aku lakukan. Nyatakan Tuhan, damai sejahtera-Mu turun atas kami semua. Kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Terpujilah namamu, Jesus name. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Thank you tim. Salam Bu Kristi, Bu Christine dan para pekerja. Shalom semuanya. Saya Handoko, saya kenalan diri. Saya Handoko, saya mengembalakan di Rock Nusa Pujian, Denpasar, Nusa Dua, bukan Denpasar, Nusa Dua. Saya seorang bisnismen dan saya juga mengembalakan. Jadi mungkin dulu awalnya saya mengembalakan, sibuk mengembalakan dan bisnis itu susah dijadiin satu. Enggak saudara, ternyata waktu kami melayani, kami mengembalakan, Tuhan percaya pengembalaan dan bisnis, keluarga itu jadi ringan banget, sangat ringan. Bahkan saya punya waktu buat keluarga itu banyak sekali. Saya nggak sibuk dengan pelayanan, saya nggak sibuk dengan bisnis saya nggak sibuk dengan apa yang harus saya kerjakan, enggak. Saya fokus pada Kristusnya itu saja. Next, powerpointnya, hari ini kita akan belajar apa itu kerajaan Allah, apa itu agama. Agama selalu fokus pada rutinitas, aktivitas kita. Semakin kita banyak aktivitas, semakin rohani kita. Ahli Taurat dan orang Farisi belajar rutinitas mereka, ketaatan, hukum, di bawah hukum semua. Tapi tidak pernah ketemu Kristusnya. Bahkan Kristusnya disalibkan. Itu agama. Agamanya semakin taat pada aturan-aturan yang ritual-ritual itu kita makin sombong. Ini Handoko sudah pelayanan, nih Handoko sudah menabur, nih Handoko. Kesombongan mulai muncul. Itu agama. Agama kalau kita makin tekunin agama, itu tidak membuat kita makin serupa Kristus, tapi makin hari makin kita merasa ego kita paling rohani. Itu yang telah terjadi pada ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi beda dengan kerajaan Allah. Next. Oke, kita akan bahas di sini dulu. Buah adalah bukti hadirat Allah. Pohon tidak pernah membuktikan dirinya melalui daunnya, enggak. Pohon mangga selalu membuktikan kekuatannya melalui buahnya, betul? Sama, kita ini anak-anak Tuhan. Yang dirasakan itu bukan banyaknya aktivitas kita, tapi yang dirasakan buahnya itu ada sama kita.
Jadi tidak mungkin kita melakukan kelembutan tanpa kesabaran. Tidak mungkin kita setia tanpa kebaikan. Tidak mungkin kemurahan tanpa penguasaan diri. Tidak mungkin ada damai sejahtera tanpa kemurahan. 1 buah 9 rasa ini wajib ada di dalam kita. Amin. Jadi kalau 9 rasa dan satu buah 9 rasa ini ada di dalam diri kita, waktu kita disalah mengerti orang, engkau kita tetap mengasihi orang itu. Orang akan merasakan siapa? Kristus melalui kita. Orang akan melihat Kristus melalui kita. Karena melalui buahnya inilah kita akan dikenal. Ini anak Allah. Jadi bukti kita mengenal Tuhan bukan karena saya khotbah. Bukti saya mengenal Tuhan bukan karena saya pelayanan. Bukti saya mengenal dan hidup oleh Tuhan bukan karena saya nabur ini, nabur itu. Bukan. Bukti saya anak Allah, waktu saya direndahkan, saya tetap mengasihi, itu bukti saya anak Allah. Waktu orang salah terima sama kami tetap berdiri dengan orang itu saya bukti saya anak Allah. Jadi kalau saudara lihat, saudara tanya orang-orang full time orang pekerja di Nusa Dua, GKM Nusa Dua, tanya ke mereka. Pasti di sini ada yang tahu di tempat sini dan ada beberapa jemaat Nusa Dua juga di sini. Saudara tanya mereka, pernah nggak lihat Pak Andoko waktu ditekan marah-marah atau ngatur barang salah terus Pak Andoko marah-marah bentak mereka? Tanya mereka, pernah nggak? Karena saya fokus pada siapa? Bukan pekerjaannya. Saya fokus pada pribadi Allah yang adalah kasih. Sebab pelayanan tanpa kasih adalah pelayanan tanpa Allah. Karena Allah adalah kasih. Amin. Jadi kalau engkau tidak bisa tidak melakukan sesuatu dengan kasih daripada Kristus itu sendiri. Kasih itu adalah Allah sendiri. Waktu kau direndahkan, engkau tetap mengasihi, itu kasih. Kasih itu teruji waktu ada masalah. Amin. Kasih tidak teruji waktu kau punya duit, oh aku mau bagi berkat. Bukan. Kasih itu waktu engkau ada orang yang salah sama kamu, ada satu pelanggaran, dan kamu tetap berdiri sama orang itu. Itu kasih, men. Itu kasih. Amin. Kasih itu bukan kamu, pas kamu punya duit, aku bagi-bagi. Bukan. Kasih itu waktu istrimu membuat kesalahan, waktu anakmu membuat kesalahan, waktu partner bisnismu bikin kesalahan, waktu klien-klien di sekitarmu bikin kesalahan, waktu rekan sepelayanmu bikin kesalahan, dan kamu tetap mengasihi, kamu tetap menyangkal diri, mengosongkan diri, dan tetap kasih menjadi jawaban, Kristus menjadi jawaban. Itu kita menyembah Allah. Amin. Jadi bukti kita menyembah Allah, lihat waktu saudara ditekan, siapa yang muncul? Egomu atau kasih? Itu bukti kita menyembah Allah. Karena barang siapa anak Allah, dia pasti mematikan dagingnya, egonya, harga dirinya pasti dia harus matikan. Dan mengikuti kehendak Roh. Amin. Sehingga kerajaan Allah dan kebenaran, kerajaan Allah, pemerintahan Kristus dan kebenarannya, Kristus, buah roh itu muncul waktu kerajaan Allah, pemerintahan Kristus yang memerintah melalui rohnya, pribadinya itu ada dalam kamu. Maka buahnya, buah roh yaitu kebenaran ini muncul waktu kerajaan Allah dan kebenarannya ada di dalam dirimu. Maka semuanya Tuhan tambahkan. Jadi bukan masalah banyaknya aktivitas kamu. Tapi masalahnya adalah cuma satu. Waktu engkau ada dalam setiap masalah di dalam keluargamu, temanmu, sahabatmu, siapa yang menjadi jawaban? Kristus atau egomu? Amin. Jangan sampai kita berdoa, Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Minta ini, datang kerajaanmu. Tapi waktu eksekusi pagi kita doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Minta nih doanya. Tapi dalam eksekusinya ada masalah. Apa lo? Kurang ajar kamu. Kerajaannya yang muncul. Terus yang jadilah kehendakmu. Kehendakku apa lo? Jadi kehendakku yang muncul. Doanya benar. Tapi eksekusinya nggak terjadi. Untuk apa? Apa yang kamu doakan dengan apa yang kamu kerjakan harus selaras. Itu yang membuat kerajaan Allah dan kebenarannya itu ada dalam kita. Amin. Dan itu yang terjadi dalam hidup saya. Itu yang terjadi dalam bisnis saya. Itu yang terjadi dalam semua area hidup saya. Bahkan kemarin ada satu perusahaan kami. Ada satu perusahaan kami, direkturnya itu
mulai berbuat yang gak kurang baik. Singkat cerita, keuangan kami tidak dimasukkan kepada pembukuan. Bukan uang kecil, belasan M. Saya cuma gini, istri saya udah tahu 1-2 tahun yang lalu. Karena dia orang accounting. Kita cuma gini, udahlah kita tetap mengasihi. Kita fokus pada Kristusnya aja. Daging ini, kita pulisin aja. Kita, macam-macam. Tapi nggak ada pilihan. Hukum pertama yang utama adalah kasih kepada Allah. Saya tidak harus, ego saya harus saya taklukkan. Dan Kristus harus lebih tinggi. Itu hukum pertama dan utama, kasih kepada Allah. Jadi ego saya harus dibawa ke pribadi yang mengosongkan saya benar nih, tapi enggak dah, aku tetap mengasihi. Sehingga Allah lebih tinggi daripada ego saya. Itu hukum yang pertama. Itu harus saya kerjakan, enggak ada pilihan. Kalau hukum pertama ada, kasih kepada sesama, pada musuh kita lebih gampang. Karena apa? Enggak ada lagi ego, karena kita fokus pada Tuhannya. Dan apa yang terjadi, saudara? Singkat cerita, ada satu masalah di tim perusahaan ini. Singkat cerita, para pemegang saham agak bentrok dikit. Mereka, udahlah kita panggil audit. Panggillah audit dari luar, saya nggak kenal auditnya. Dicek semua keuangan mulai 2017 sampai tahun ini. Dan apa yang terjadi? Mereka, tim audit menemukan, ini uangnya Pak Handoko kok nggak masuk? Ini salah, ini harus dimasukin gini-gini. Terus udah itu dimasukin, saya cuma lihat gini, pertunjukan Tuhan itu terlalu luar biasa. Dan tahu saudara, tim auditnya saya nggak kenal, saya nggak milih. Ternyata tim auditnya teman satu sekolah sama saya. Kau kalau menundukkan diri pada Kristus, pembelaan Kristus itu ada. Tapi kalau engkau ngikutin kehendak dagingmu, egomu, yang terjadi apa? Kamu akan bertanggung jawab dengan egomu. Tapi waktu engkau mengikuti kehendak roh, dengan tetap berdiri, tetap mengasihi, tidak nurutin egomu, kau akan melihat pembelaan-pembelaan Tuhan. Memang bagi orang dunia, Kristus yang adalah kasih, itu kebodohan. Masa kita yang benar saya harus minta maaf? Masa yang saya benar saya tetap harus berdiri sama dia? Memang bagi orang dunia, kerajaan Allah, Kristus di dalam kamu, itu ada sebuah kebodohan. Tapi buat kita yang percaya, buat saya yang percaya, itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Amin. Itu yang terjadi. Itu yang membuat kami, apapun yang saya hadapi dalam keluarga, satu saat saya ada jam 2 siang, ada masalah dalam keuangan kami. Jam 2 siang kami harus setor uang sekitar 200-an juta. Saya tahu, gak ada duit nih pagi ini. Apa yang saya kerjakan? Saya cari pokok, saya lari ke pokok, melekat kepada pokok. Sayang, saya ngomong sama Suci, istri saya, sayang, kita ini ada jam 2, ada posisi kayak gini. Gak ada duit, ayo kita keluar yuk. Apa yang saya kerjakan? Saya gak ngurus pekerjaannya. Pekerjaan itu, selesainya itu kalau kita melekat pada pokok. Waktu saya ngobrol sama istri saya, yuk kita ke Ubud yuk. Kita tidak ngurusin kerjaannya saudara. Kita tidak bingung dengan 200 juta yang harus keluar siang itu. Kita fokus pada hubungan saya sama Suci. Kita bicara apa yang harus aku. Papa ini gini. Oke, mama harus gini. Oke, kita selalu menemukan Kristus dalam kami. Sama-sama menundukkan diri. Sama-sama menemukan Kristus. Saudara tahu, jam 11, jam 12 di telepon. Pak, ada uang masuk. Pak, ada uang. Itu berkali-kali hal kayak gitu itu terjadi. Waktu kami fokus pada Kristusnya. Sang pokok itu ada dalam itu. Buahnya itu muncul. Penyelesaian muncul. Bisnis, pekerjaan, pelayanan. Saya selalu menjadikan Kristus sebagai Tuhan, Raja, hukum yang memerintah hidup saya. Kristus selalu menjadi jawaban. Emang waktu kau menjadikan Kristus itu, rasanya gak adil. Rasanya kayak, kan aku yang benar. Kenapa harusnya seperti itu? Memang. Tapi orang akan melihat Kristus melalui kita. Amin. Makanya seorang penyembah dalam roh dan kebenaran, orang yang mengenal Kristus, tidak ada cara lain. Menyangkal diri. Menyangkal diri itu mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu hukum pertama dan utama, kasih daripada Allah. Sehingga Allah lebih tinggi daripada egomu. Itu hukum pertama, menyangkal diri. Kau benar tapi kau tetap takluk pada kasih. Itu kau menyangkal diri. Hukum kedua, memikul salib. Kalau Yesus menerima dosa orang lain sebagai tanggung jawabnya.
Sampai di kayu salib dia mati. Kalau bagi kita, waktu kita memikul salib, kita lihat ada orang yang salah. Ada orang, kita punya belas kasihan. Lebih daripada ego kita. Itu hukum kedua, kasih pada sesama. Belas kasihan melebihi daripada egomu. Itu hukum pertama. Kalau hukum pertama dan hukum kedua ada di dalam kau, orang akan melihat, aku lihat Kristus melalui kamu. Amin. Next. Oke. Yang masalah itu bukan rohnya. Anggurnya sudah ada. Tuh curahkan anggur baru. Bukan anggurnya. Anggurnya gak ada masalah. Rohnya sudah ada di dalam kamu. Yang masalah itu kirbatnya. Kirbatnya masih kirbat lama. Karena apa? Bayangin saudara, kalau ada orang menaruh anggur baru pada kirbat yang lama, itu orang bodoh. Karena apa? Pasti kirbatnya pecah. Karena kirbat yang lama itu atos nggak elastis, gampang kayak kerupuk rambak itu, krek gitu. Karena apa? Selalu dibatasi. Oh, nyembah Tuhan itu ke gereja, nyembah Tuhan ini doa, nyanyi itu dibatasi. Padahal penyembahan itu waktu kau direndahkan, kasih menjadi jawaban. Itu penyembahan. Waktu kau ada masalah dengan orang lain, engkau tetap mengasihi. Itu penyembahan. Penyembahanmu sudah tidak lagi dibatasi oleh hukum, gunung, atau Yerusalem. Penyembahanmu adalah dalam roh dan kebenaran. Kehidupan Kristus. Jalannya Yesus, kebenaran Yesus, hidupnya Yesus yang adalah kasih. Itulah penyembahan kita. Makin hari kita menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran, maka makin hari makin serupa Kristus kita. Amin. Karena itu goalnya. Amin. Kok enggak amin-amin sih? Wes ngotot loh aku. Saya keras gini saudara, karena apa? Saya ngomongnya memang ya kayak gini, saya bukan orang Ambon. Saya orang Solo. Saya orang Probolinggo, lahir papa saya Solo. Istri saya Klaten. Jadi Ambon bukan, Pak. Saya keras gini karena apa? Saya ngerasakan itu. Roti itu sudah saya makan. Enak. Terus saudara, cobaan. Saudara, mosok sih kan jengkel kan. Rasanya dewe gitu loh. Itulah yang membuat kadang-kadang saya jengkel. Jadi saudara lihat, udah menteleng gitu yang jengkel rasanya gitu loh. Jadi kirbatnya saudara. Jadi penyembahanmu tidak lagi dibatasi oleh gunung. Setiap hal dalam hidupmu menjadi sebuah penyembahan. Amin. Next. Coba bayangin, kamu menyelidiki kitab suci, pikirmu kitab itu memberikan kamu hidup kekal, pengenalan akan Allah. No, kau tidak bisa mencari pengenalan akan Allah hanya melalui kitab suci, nggak bisa. Kau bisa mengenal Allah kalau kau datang kepada Dia. Waktu kau direndahkan, dihakimi, engkau tetap mengasihi. Engkau kena, oh ini toh Jehovah Rafa. Waktu hakmu diambil, kau tetap berdiri dengan, oh ini toh Jehovah Jireh. Engkau menemukan Kristus melalui kamu. Amin. Kerajaan Allah tidak bisa diteorikan dengan, kau gini, kerajaan Allah itu seperti gini loh saudara. Saudara belajar berenang dari buku, bisa enggak? Enggak bisa. Saudara belajar nyetir mobil dari buku, bisa enggak? Enggak bisa. Mengenal Tuhan juga gitu, saudara enggak bisa baca dari buku. Engkau harus alami itu. Engkau berjumpa. Yang makin hari, waktu kau menyangkal diri, memikul salib, tiap hari kau latih itu, tiap hari. Engkau berjumpa sama Tuhan melalui hidupmu. Sehingga kau enggak percaya katanya pendeta tok, enggak percaya katanya Alkitab tok, tapi engkau mengalami sendiri Tuhan yang hidup melalui kamu. Amin. Sebab seluruh kepenuhan Allah secara jasmania, secara nyata ada dalam hidupnya itu. Bukan ada dalam jimat Alkitab dalam nama Yesus, ayatnya ini, dalam nama Yesus. Bukan. Amin. Saudara lihat, orang Yahudi naruh tefilin tuh di kepalanya. Itu pikiran dan perasaan Kristus. Itu hukum pertama dan utama, tefilin diikat di sini. Senang simbolnya. Tapi harusnya dia kan waktu dia dihina, dia tetap mengasihi. Itu hukum pertama, itu ada di pikiran dia. Harusnya.
Dan waktu haknya diambil, belas kasihan. Itu pikiran dan perasaan Kristus hidup melalui dia. Lah banyak orang sukanya masang tefilin, simbolnya. Tapi realitasnya, arti daripada tefilin itu sendiri nggak jalan dalam hidupnya. Untuk apa masang tefilin? Amin. Tujuan kita ada tefilin di dalam hidupnya secara roh. Itu hidup melalui kita. Sehingga dengan tefilin itu, dengan kehidupan yang bukan tefilin jasmaninya, yang rohani, yang hidup melalui kita, orang bisa melihat Kristus melalui kita. Amin. Kalau jemaat pekerja di Nusa Dua yang saya gembalakan, kalau mereka tidak merasakan Kristus melalui hidup saya, gak usah ngikutin saya apa yang saya gembalakan. Mereka harus merasakan Kristus. Pada waktu mereka salah, pada waktu mereka punya hal-hal pelanggaran, apakah saya tetap berdiri dengan dia? Mereka harus merasakan Kristus melalui saya. Itu tujuan daripada hidup saya. Tujuan hidup saya bukan melayani orang. Mereka berubah, nggak masalah. Yang penting saya berubah. Mereka berubah, nggak berubah, tidak membuat saya semakin diberkati. Tapi yang membuat saya semakin diberkati, saya yang berubah. Amin. Itu goalnya kita. Bahkan kalau setiap orang melayani Kristus seperti ini, orang akan mengenal Kristus bukan kata orang. Tapi mereka melihat Kristus melalui hidup kita. Dan mereka akan melakukan hal yang sama. Dan mereka akan melakukan hal yang sama. Sehingga itu, kerajaan Allah dinyatakan. Bayangin, kalau setiap orang hidup dipimpin roh pribadinya Kristus. Kristus muncul sebagai gembala. Kristus muncul sebagai nelayan. Kristus muncul sebagai orang tua. Kristus muncul di setiap area hidup orang kita. Orang muncul, Kristus, aku lihat Kristus, aku lihat Kristus. Itulah kerajaan Allah. Dari buahnya orang melihat ini anak Allah. Amin. Bukan dari aktivitasnya, bukan. Agama hanya fokus pada aktivitas. Tapi kerajaan Allah fokus pada buah roh. Karena melalui buahnya itulah Kristus dinyatakan di bumi seperti di surga. Melalui siapa? Melalui diri kita. Next. Saudara lihat. Kolose 2 ayat 18-17. Saudara lihat tuh. Jangan bingung dengan hari baru, hari Sabat, hari bulan baru, makanan, minuman, gak usah bingung. Itu hanya bayangan ini. Nih kalau ada bayangan nih. Ada bayangannya tok. Ada aktivitas rohaninya tok. Atau ada bayangannya handoko aja. Tapi gak ada wujudnya. Bayangannya tok. Namanya apa saudara? Hantu, setan. Amin. Sama. Kalau saya punya aktivitas rohani kayak ahli Taurat toh, tapi Kristusnya nggak ada, ditekan marah-marah, saya setan. Amin. Nggak ada yang berani amin. Ngerti? Itu jelas ayatnya. Kalau ono bayangannya toh saudara, nggak ono wujudnya, itu namanya setan. Coba lihat bangsa Israel. Bangsa Israel waktu kalah sama bangsa Filistin. Waduh, kok kalah ya? Mereka, waduh dah, ini ada yang tidak benar. Ayo kita angkat tabut perjanjian. Mereka angkat tabut perjanjian. Ke tengah-tengah peperangan itu mereka pikirnya dengan tabut ini, dengan simbol ini, mereka pikir pasti menang ini. Dia bawa itu tabutnya. Tanpa pribadi Allah. Bayangannya tok. Tapi mereka tidak mau berubah. Apa yang terjadi? 30.000 orang bangsa Israel mati. Karena apa? Mereka lebih menghormati simbolnya daripada pribadinya. Ayo. Dulu saya adalah orang yang fokus pada bayangannya. Saya bingung dengan ritual bayangan. Itu membuat saya capek. Tapi waktu saya 15 tahun yang lalu, Tuhan berbicara mengenai wujud kepada saya. Dan saya belajar terus, hidup dipimpin oleh roh, dihina, hak saya diambil, uang saya diambil, kasih menjadi jawaban. Ya kelihatannya kebodohan, tapi selalu memberi saya kemenangan. Saya tidak pernah ngalami hilang, benar-benar hilang, enggak.
Selalu ada aja ditambahkan, selalu aja ditambahkan. Enggak pernah yang namanya waktu kasih itu saya lepaskan. Terus tahu-tahu hilang, bener enggak? Tahu-tahu Tuhan buka ini, tahu-tahu buka ini. Karena disitulah saya mengenal, oh ini toh Jehovah Rafa, oh ini toh Jehovah Zaire, oh ini toh Jehovah. Seluruh kepenuhan Allah itu saya mengalaminya sendiri. Karena saya ada di dalam Dia. Jadi jangan Jehovah Rafa, Jehovah Nisi. Terus waktu dina, apa lu kurang aja? Lu kapan? Nyanyi aja. Tapi gak ngelakuin. Untuk apa? Yesus itu bukan untuk dinyanyi-nyanyikan. Yesus itu roti hidup yang harus kamu makan. Kau dihina, kau tetap mengasihi. Kau makan tuh roti itu. Roti itu kita makan. Kau dicaci maki, kau tetap lemah lembut rendah hati. Itu Yesus kita makan. Itu roti. Roti Yesus itu kita makan. Amin. Sehingga waktu kau menikmati kasih karunia Tuhan, kamu menyembah Dia dari hatimu, bukan ikut-ikutan. Amin. Karena kau mengalami Tuhan. Amin. Next. Saudara lihat tuh, tabut perjanjian. Tabut perjanjian, isi tabut perjanjian apa? 2 loh batu, firman Tuhan. Kedua apa? Cawan emas, isinya mana? Roti hidup. Terus apa? Tongkat Harun, imam besar. Itu gambaran siapa? Gambaran daripada Kristus. Waktu engkau dipimpin oleh Roh Allah, engkau bekerja berjalan sama Roh Allah. Firman itu ada dalam hidupmu. Tidak lagi ditulis oleh loh batu, loh kertas lagi. Tapi hidupmu menjadi firman itu sendiri. Karena Kristus sendiri ada di dalam kamu. Kalau dulu bait Allah ada di kotak, sekarang bait Allah hidup dalam dirimu, tinggal di dalam kamu. Bergerak dengan kamu. Tuhan bekerja melalui kamu. Dulu imam masuk ke ruang kudus. Sekarang ruang maha kudus masuk ke dalam diri manusia. Kerajaan Allah, inti Injil kerajaan, di mana bukan manusia yang datangi hadirat Allah, tapi hadirat Allah yang ada dalam diri manusia. Hingga bukan dia lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Itu inti daripada Injil kerajaan. Injil kerajaan adalah pemerintahan Allah, pemerintahan Kristus yang memerintah melalui rohnya, pribadinya. Untuk kau dipimpin oleh rohnya, pribadinya, kau harus menyangkal diri, memikul salib. Ini adalah hukum pertama dan utama. Sehingga dia lebih utama. Waktu pribadinya memerintah dalam kamu, maka kebenarannya, buah roh itu muncul. Yaitu Kristus. Waktu kerajaan Allah dan kebenarannya itu menjadi satu dalam hidupmu, maka Bapa menambahkan segalanya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, jadi satu kesatuan. Hidup. Amin. Nah itu kerajaan Allah. Karena apa? Kita ini bait Allah yang hidup. Jangan cuma senang simbolnya, tefilin, baptisan, cuma hal-hal itu tapi kau nggak jalani. Doa Bapa kami, tapi nggak jalani esensinya. Yang penting itu bukan simbolnya, yang penting itu esensinya itu ada dalam kita. Amin. Kita memberhalakan simbolnya, tapi tidak menghidupi esensinya. Untuk apa? Amin. Next. Dulu manusia membawa tabut, sekarang manusia menjadi bait Allah itu sendiri. Dulu hadirat Allah berada dalam peti kayu, sekarang yang disalut emas. Sekarang hadirat Allah tinggal dalam diri manusia. Betapa kaya mulianya rahasia itu. Kristus di dalam kamu. Ada kekayaan, ada rahasia Allah. Rahasia Allah bukan banyaknya pelayanan. Rahasia Allah bukan banyaknya rutinitas agama. Rahasia Allah adalah Kristus di dalam kamu, men. Waktu Kristus ada di dalam kamu, kamu akan lebih semangat melayani. Kamu akan semangat memberi perpuluhan, memberi persembahan. Itu hanya dampak, itu bayangan. Tapi fokus pada wujudnya. Amin. Kalau hukum ini cuma bayangannya, ketaatanmu pada hukum itu hanya dampak dari karakter, dari pribadi Kristus yang ada di dalam kamu. Senangnya orang senang bayangannya, tapi wujudnya tidak ada. Akhirnya orang lihat apa? Lihat setan. Amin. Fokus pada wujudnya.
Saya sering disalah terima. Saya sering disalah mengerti. Tapi saya berdiri dengan orang-orang itu. Kalau saya berdiri di hadapan jemaat ini, ada itu orang yang nyakitin kami gini, mereka tetap berdiri di situ. Karena apa? Saya datangi kepada mereka. Bukan mereka datangin saya datang pada mereka. Goalnya saya apa? Bukan orang itu. Goalnya adalah Kristus, men. Kristus. Karena saya sudah melihat Kristus itu terlalu luar biasa. Next. Sekalipun mereka mendengar, mereka nggak mendengar. Sekalipun mereka melihat, mereka nggak melihat. Ngerti hatimu? Waktu kau tidak memiliki Kristus, biarpun kau ketemu Kristus di depanmu, kau bisa dengar suara Kristus sendiri, kau tidak akan bisa mendengar. Kristus hanya bisa didengar oleh Kristus sendiri, oleh dalam dirimu. Kalau kau punya pribadi yang lemah lembut rendah hati, waktu pribadi kau menyangkal diri memikul saya, engkau akan melihat, oh ini toh maksudnya, ada masalah, oh ini, kau akan melihat kerajaan Allah, engkau akan melihat Kristus itu, real, amin. Jadi kalau biarpun ahli Taurat itu ketemu Kristus di depannya, ahli Taurat dan orang Farisi yang rajin pelayanan itu ketemu Yesus, tetap nyalipin Kristus, tetap Kristusnya dibuang. Karena apa? Kristus hanya bisa dilihat melalui Kristus. Amin. Kristus adalah pintu masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya untuk masuk ke kerajaan Allah, bertobat, berubah. Kerajaan Allah is at hand, ada dalam keputusanmu. Kau mau ngikutin egomu, kau ngikutin kehendak roh pribadi Kristus, is at hand. Kerajaan Allah ada di dalam keputusanmu. Amin. Kau nyalahkan suamimu, kau nyalahkan istrimu, kau nyalahkan situasi, keadaan orang, itu keputusanmu. Atau kau mau mengoreksi diri, kau tetap Tuhan, aku tetap akan mengasihi dia. Itu kerajaan Allah, is at hand. Amin. Mau pilih mana? Kerajaan Allah bukan nanti nunggu kita mati. Kerajaan Allah sudah ada di dalam kamu. Yang mau memerintah dalam hidupmu. Kau mau diperintah oleh dia, atau kau mau diperintah oleh daging, is at hand. Amin. Tanpa Kristus, Alkitab hanya menjadi tulisan. Dengan Kristus, Alkitab menjadi kehidupan kita. Normal. Tidak perlu ngapal-ngapal. Kenapa? Ya itu jadi hidup kita. Tanpa Kristus, pelayanan menjadi aktivitas agama yang membuat capek, letih, lesu. Tapi dengan pribadi Kristus, itu menjadi manifestasi Allah melalui hidup kita. Orang menjengkelkan, kita tetap mengasihi. Biasa. Ini bukan pelayanan, itu gaya hidup. Itu nature saya sebagai domba. Itu bukan pelayanan. Kalau ada orang menjengkelkan saya dan saya tetap mengasihi, itu bukan pelayanan. Itu nature saya sebagai anak domba. Amin. Itu nature saya. Kalau ada orang mengkhianatin saya tetap berdiri saya. Itu bukan pelayanan, itu nature seorang domba. Amin. Karena itulah anak-anak Allah. Tanpa Kristus, kerajaan Allah hanya menjadi teori. Dengan teori yang menjelimet. Tapi dengan Kristus yang kita, kerajaan Allah menjadi realitas. Yang hidup dalam bisnis, pekerjaan, pelayanan, semua area. Real, nyata kerajaan Allah. Amin. Next. Kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, hari baru, hari Sabat, bukan. Tapi soal Kristus, soal kebenaran. Soal Kristus yang memerintah melalui kamu. Rohnya yang memerintah melalui kamu. Dengan kebenarannya yang ada di dalam kamu itu. Pribadi Kristus yang ada di dalam kamu itu. Itu akan memberi kau damai sejahtera. Sukacita yang dikerjakan oleh rohnya di dalam kamu. Amin. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal hukum. Bukan soal aturan. Bukan. Kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Kristus. Yaitu kebenarannya itu. Yang memberi kamu, aku mau biar dihianatin, aku tetap mengasihi. Ada damai sejahtera. Ada sukacita, ada kejutan-kejutan Tuhan. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Aku lepasin, aku dapetin. Aku lepasin, barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang lepasin, tak lepasin. Dapat lagi. Tak lepasin, dapat lagi. Karena barang siapa takut kehilangan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, ia akan mendapatkan. Barang siapa takut kehilangan egonya, harga dirinya, uangnya, hak-haknya, dia akan kehilangan. Tapi barang dia melakukannya, melepaskannya bagi Kristus, dia akan mendapatkannya. Amin. Itu real, saudara.
Itulah kerajaan Allah. Agama ya saudara baca, itu fokus pada bentuk, ritual, hukum, aturan, tempat, ketaatan, tradisi, simbol, dan hubungan yang dibangun Tuhan dan hamba. Tapi kalau kerajaan Allah, apa ya? Hubungan, hadirat, di mana saja, ketaatan, transformasi, buah roh, belas kasihan, selalu ada belas kasihan. Ada waktu ada tim, salah satu tim pelayanan kami, dia sudah 5-7 tahun di tempat kami, susah untuk berubah. Satu pelanggaran besar dia lakukan. Saya, ini udah lama ini. Tapi Tuhan, nak, kasih. Oke Tuhan, tak skores, no. Tetap berdiri dengan dia. Saya tetap nemenin dia, saudara. Salah satu tim kami. Saya jalan sama dia. Saya ngobrol. Kalau daging orang model kayak ini. Tapi saya harus menyangkal, saya harus mengosongkan diri. Saya temenin dia. Jalan sama dia. Fokus saya bukan dia. Fokus saya adalah Kristus yang hidup melalui saya. Karena itu adalah penyembahan saya dalam roh dan kebenaran. Yang tidak lagi dibatasi oleh gunung dan tidak lagi atau tempat dan tidak dibatasi oleh Yerusalem, aturan lagi, tapi seluruh hidup saya menjadi penyembahan dalam roh dan kebenaran, sebab Allah mencari penyembah-penyembah roh dan kebenaran. Next. Seperti rusa merindukan sungai. Artinya gini loh, seperti rusa itu pernah mengecap sungainya, sudah mengecap sungainya. Waktu dia pergi, aduh aku rindu sungai itu. Kau sudah mengecap nih, waktu kau dulu dihina, direndahkan, kau tetap mengasihi, kau ketemu Tuhan. Ternyata rasanya Tuhan kayak gini. Waktu kau ada masalah lagi, kau aduh aku tetap rindu akan mengasihi dia. Aku akan tetap rindu, tetap memberkati orang yang nyakitin aku. Karena apa? Seperti rusa merindukan sungai. Begitupun waktu kau jalan dengan Tuhan, engkau akan, enggak, aku tetap mengasihi dia. Engkau akan jadi candu untuk melakukan, karena ada kerinduan perjumpaan. Amin. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Artinya gini, waktu engkau mencintai Tuhan, waktu engkau pasti menghanguskan egomu, dagingmu. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Artinya apa? Waktu kau mencintai rumah Tuhan, bait Allah ini, waktu kau mau nurutin egomu, harga diri, enggak, aku akan tetap mengasihi. Itu membakar egomu. Itu sama aja kau meletakkan, kau membawa tubuhmu di atas altar itu sendiri untuk dibakar. Supaya bukan kamu lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Amin. Itu yang terjadi. Itu cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Memang saya mencintai Tuhan, hangus daging saya. Tapi kemuliaan Tuhan begitu luar biasa dalam keluarga. Dalam waktu anak saya bikin satu pelanggaran. Anak saya bikin satu pelanggaran keras, dia pelanggaran. Aduh, dia pelanggaran. Saya bisa marah, saya bisa nih. Apa yang saya lakukan sama istri saya? Saya pegang istri saya, ayo. Gracio, papa yang minta maaf. Mama papa kurang berjaga sama kamu. Papa yang salah. Papa enggak khotbah dulu. Papa enggak pelayanan dulu. Papa rest dulu. Karena papa tidak menjaga kamu dengan baik. Anak saya, papa jangan. Enggak, kamu enggak salah. Papa yang salah. Papa berdiri buat kamu. Dia nangis. Dia melihat siapa? Mereka melihat, anak saya melihat Kristus melalui saya. Karena tidak ada penghukuman. Di situ dia mulai berubah. Dan saudara lihat anak saya. Gracio. Cara dia ketemu sama orang. Cara dia menghormati orang. Saudara lihat anak saya. Dan kalau saudara tanyain, mau jadi seperti apa besok? Aku mau jadi kayak papa. Karena apa? Dia melihat teladan Kristus melalui kami. Dia melihat bagaimana Tuhan menyertai hidup kami. Dia melihat semua hal. Karena keluarga kami adalah saksi. Harus lakukan itu. Itulah penyembah dalam roh dan kebenaran. Makan itu Kristus. Makan itu Kristus. Jangan cuma dinyanyi-nyanyikan. Jangan cuma didoa-doakan. Makan itu Kristus. Karena Tuhan mau bekerja melalui kamu. Enggak, Tuhan berkati, jeblok. Enggak, waktu kau Tuhan berkati bisnisku Tuhan. Mulai berkati karyawanmu, mulai berkati. Tuhan mau pakai melalui kamu. Amin. Dan kamu akan dibukakan. Kalau ada masalah dikit ayo tambah pelit, tambah muring-muring. Untuk apa?
Coba belajar melepaskan. Kristus, harta ini kami punyai dalam bejana liat. Kristus di dalam kamu, pribadi yang lemah lembut dan rendah hati itu ada dalam bejana tanah liat yang gampang pecah. Kamu marah, ngekuit, Kristusnya tumpah. Kristus itu harus kamu jaga lebih dari bejananya, dari egonya, dari dagingmu. Amin. Next. Orang kekristenan modern terjebak dalam simbol. Mereka senang baptisan, dibaptis, haleluya. Tapi esensi baptisan, ya esensinya itu yang paling penting. Manusia lama yang dipimpin oleh roh, manusia lamanya yang dipimpin daging itu mati. Yang bangkit manusia baru dipimpin oleh roh. Bukan masalah baptisannya yang penting. Kita bingung ribut caranya, ininya, ritualnya, siapa yang membaptis. Kita bingung itu. Tapi esensinya kita buang. Kembali kepada esensinya. Kau mati dagingmu. Kau tidak bisa nurutin egomu lagi. Kau harus takluk pada pribadi kasih yang adalah Kristus. Yang adalah Tuhan, Raja, hukum di atas segala hukum. Kalau saudara ada di lampu merah. Waktu ketemu lampu merah, ini lampu merah. Terus saudara berhenti karena lampunya merah. Terus ada polisi di depan saudara. Polisi itu nyuruh maju, kira-kira saudara maju atau tetap ngikutin lampu merah? Hah? Maju, kenapa? Melanggar dong. Otoritasnya lebih tinggi. Kasih di dalam kamu, otoritasnya lebih tinggi daripada hukum. Makanya Yesus waktu dihadapkan sama orang yang dapatan bersinah. Di depan Yesus orang bersinah. Nih menurut hukum Musa, tapi Yesus ngomong, siapa yang tidak bersalah, silakan lempar. Belas kasihan adalah hukum di atas segala hukum. Paham saudara? Kalau kau pegang cuma hukum toh, bukan Kristus yang hidup melalui kamu, kau akan jadi orang ahli Taurat, orang Farisi. Kau harus hidup dalam kerajaan Allah. Itu yang Pak Arifin ajarkan di tempat ini bertahun-tahun. Pemerintahan Kristus. Bapak kita udah bicara, kalau saya udah menyimpang daripada agama, saya mulai agama, saya ditelepon jam 4 pagi. Han, kamu itu ngajar agama terus, tobat. Iya Pak, ya apa? Sampai saya tidak bingung. Aduh, apa sih kerajaan Allah? Apa sih? Saya nangis saya ada satu pendopo, saya berdoa di situ, saya sujud Tuhan. Itu jam 4 pagi saya dibuat nangis sama papa saya itu Pak Arifin. Dimarahin waktu itu gara-gara saya ngajar mengenai agama terus. Setelah jam 4 pagi saya nangis, saya datang ke joglo, saya sujud Tuhan. Aku nggak ngerti kerajaan Allah itu apa. Yang kamu hidupi tiap hari itu pemerintahannya Kristus. Nah, Tuhan buka dengan teorinya semua. Kita itu bersyukur punya bapak-bapak rohani seperti Pak Arifin. Tegas. Tapi mau nggak kita sampai dengan hal itu? Kita bingung dengan perjamuan. Inilah tubuh dan darah Kristus. Kita senang. Oh, siapa yang memimpin? Kita bingung dengan bentuk rotinya. Siapa yang memimpin? Tapi tahu enggak? Bukan masalah perjamuannya. Perjamuan itu kita itu bersekutu dengan Kristus, menjadi satu. Tubuhmu bukan untuk milikmu lagi, tapi miliknya Kristus. Waktu kau ngikutin egomu, enggak, aku sudah menjadi satu dengan Yesus. Waktu kau mau marah, mau menghina orang, enggak, aku sudah menjadi satu dengan Kristus. Itu esensinya. Ngerti ya? Orang senang perjamuannya, simbolnya, tapi prinsipnya nggak dikerjakan. Untuk apa? Bukan simbolnya yang membuat kita diselamatkan, tapi esensinya itu ada dalam kita. Amin. Next. Gereja itu eklesia yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Kau sudah, yang manusia lama hilang, menjadi manusia baru. Engkau orang lihat, aku lihat terang Kristus. Kita ini loh gereja, saudara-saudara ini gereja. Kita ini terang, kita ini gereja di mana-mana. Amin. Kita senang simbolnya, datang ke gereja tapi tidak mau menjalani gereja itu sendiri, esensinya. Pelayanan itu ekspresi kasih Allah. Ekspresi kasih Allah. Di Matius 25 ayat 11 sampai 1 sampai 46 saudara baca nanti. Itu ada pemisahan, akhir zaman itu ada pemisahan kambing dan domba.
Jadi kambingnya tanya, loh kapan aku melihat kamu di penjara? Kapan aku melihat kamu haus dan lapar? Kapan aku melihat kamu orang asing? Siapa orang yang haus dan lapar? Orang yang haus dan lapar itu bukan orang-orang di bedeng-bedeng yang miskin, bukan. Orang di haus di lapar itu orang ini sudah kita layani setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dia nggak mau berubah-berubah. Itu secara rohani kita ngasih makan terus nggak berubah-berubah sih. Mau nggak kau tetap berdiri dengan orang yang haus dan lapar rohani itu? Atau kamu buang orang itu? Saya tetap berdiri dengan dia. 7 tahun nggak berubah, saya tetap berdiri dengan dia. 3 tahun dia tinggal di rumah saya tetap berdiri dengan dia. Karena apa? Saya memberi makan, bukan untuk orang itu. Saya memberi makan Kristus yang hidup melalui saya. Pada waktu aku di penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Siapa orang di penjara? Bukan masalah orang di penjara jasmani saja. Tapi orang-orang yang kau vonis salah. Orang yang ini salah. Sudah kamu penjarakan di pikiranmu. Bisa enggak kamu menjenguk orang-orang yang kamu vonis salah? Waktu kamu bisa menjenguk orang-orang yang sudah kamu vonis salah. Ini nyuri duitku, ini nyakitin aku, ini fitnah aku. Kau bisa datengin orang itu. Orang itu, ini orang sudah tak fitnah. Tetap mengasihi, aku lihat Kristus melalui kamu. Pada waktu aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Siapa orang telanjang? Orang telanjang waktu Adam dan Hawa jatuh kepada dosa. Dia telanjang. Waktu Nuh mabuk, dia telanjang. Ada orang-orang yang jatuh di dalam dosa. Ada teman kita, sahabat kita jatuh kepada dosa. Terus kita gosipin terus. Itu kamu sedang menelanjangin orang itu. Bisa enggak kau kasih pakaian buat mereka? Kalau engkau melayani Kristus, kau bisa mengasih pakaian buat mereka. Pada waktu aku sakit, kamu tidak mengunjungi orang-orang sakit. Orang siapa? Orang sudah berteman dekat sama kita, jalan sama kita, tetap aja ngerasani kita, gosipin kita, orang sakit jiwa ini. Bisa enggak kau datangin mereka? Kalau kau punya Kristus, kamu melayani ini sesuatu yang nature. Pada waktu aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Siapa orang asing? Orang asing yang dia udah tinggal di rumah kita, jalan sama kita, tahu-tahu mengkhianatin kita. Terus udah itu satu saat dia, Pak boleh enggak aku numpang di rumah Bapak lagi? Asing banget nih. Bisa enggak kamu ngisi itu? Bisa enggak? Kalau engkau domba, kalau engkau anak Allah, hukum pertama dan utama itu ada dalam dirimu. Mengosongkan diri, menyangkal dirimu. Ini selalu menjadi pelayanan utamamu. Kau akan gampang. Nature-mu menjadi seorang domba. Amin. Itu pelayanan. Jangan bingung dengan pelayanan ini, tapi Kristusnya nggak muncul. Namanya apa? Bayangannya tok, nggak ada wujudnya. Namanya apa? Apa? Setan. Udah pinter saudara. Coba, aku setan atau malaikat? Ayo saudara, bertobat. Jangan muter-muter di padang gurun aja, bingung dengan janji Tuhan, ngeklaim janji Tuhan, tapi nggak berubah, sungut. Untuk apa? Amin. Kita ini anak-anak Allah, tidak lagi dipengaruhi pohon. Pohon itu hidup, bukan karena musim keadaan, musim ini enggak. Pohon itu hidup, karena apa? Karena akar. Mau musim COVID, mau musim ini, mau musim itu, selama dia ada di dalam akar, dia tetap hidup. Amin. Dunia boleh ngomong apapun, waktu kita berakar pada Kristus, Kristus itu hidup melalui kita. Amin. Mau itu musim hujan kek, mau musim salju kek, mau musim kering kek, nggak ada masalah dengan pohon itu. Karena pohon tidak pernah hidup karena musim. Pohon hidup karena akar. Next. Agama sering berhenti pada simbol, kerajaan Allah selalu membawa realitas Kristus. Agama pakai tefilin, kerajaan Allah miliki pikiran Kristus. Agama pakai tefilin, pakai perasaan Kristus. Agama fokus pada yang terlihat, kerajaan Allah fokus pada yang tak kelihatan. Sebab itu perhatikan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Perhatikan Kristus yang tidak kelihatan, yang memerintah melalui kamu. Itulah yang kekal. Yang kelihatan masalah ini udah tidak usah diurus, itu cuma sementara. Waktu Kristus itu ada, itu beres. Amin. Next.
Rohnya dalam kita, pribadi Kristus. Waktu kau dipimpin oleh Kristus itu, waktu gereja-gereja Tuhan dipimpin oleh pribadi roh, pribadinya Kristus itu, maka rohnya itu, gereja itu, rohnya itu memanggil gereja untuk keluar dari agama kepada kerajaan, keluar dari simbol menjadi realitas, keluar daripada ritual kepada hubungan, keluar daripada hukum kepada kasih, keluar pada jabatan, kepada karakter, keluar dari mencari tangan Tuhan, mencari wajahnya, kasih. Jadi tidak nyari tangan Tuhan, tapi cari wajahnya. Bukan nyanyi-nyanyi cari wajahnya Tuhan, bukan. Tapi waktu kau direndahkan, engkau tetap mengasihi, itu mencari wajahnya, men. Bukan nyanyinya, ku cari wajahmu, sampai rumah, kamu itu kurang ajar. Nah nyanyinya mencari wajahnya, tapi kelakuannya. Ayo saudara. Tuhan bukan suka dinyanyi-nyanyikan, tapi kamu nggak lakukan. Bayang no, Daud itu hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip Kristus, kehidupan Kristus Daud itu. Waktu Saul ketemu Saul yang mau membunuh dia jangan aku jamah orang diurapi Tuhan. Oh itu kalau saudara jadi Daudnya, ketemu Saul kayak gitu yang mau membunuh dia, wis beda, bawain celurit pasti kan. Tapi itu Daud, no. Jangan aku jamah. Kristus muncul memerintah pada Daud. Oh banyak ceritanya Daud kayak gitu itu. Bagaimana Kristus itu muncul. Bagaimana Nuh itu muncul Kristusnya. Bagaimana Musa muncul Kristusnya. Itu terlihat semua. Tokoh-tokoh perjanjian lama. Dan kita lihat di situ ada Kristus muncul di situ. Perjanjian lama dan perjanjian baru tak terpisahkan waktu saudara lihat dengan cara ini. Amin. Karena pada akhirnya kerajaan Allah bukan tentang tabut, bukan tentang baptisan, bukan tentang perjamuan, bukan tentang gereja, bukan tentang pendeta, tetapi tentang Kristus yang hidup melalui kita. Itu kerajaan Allah. Next. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Tabut menunjuk pada Kristus, mana kepada Kristus, tongkat Harun kepada Kristus, loh batu kepada Kristus, baptisan kepada Kristus, pelayanan kepada Kristus, perjamuan kepada Kristus. Maka tujuan akhir bukan simbol, tapi bagaimana Kristus terbentuk dalam hidup kita. Amin. Next, terakhir. Tujuan akhir kita bukan membangun gedung yang megah, bukan mengembalikan tabut kayu, bukan menghidupkan kembali sistem agama, melainkan membentuk manusia menjadi tempat kediamannya. Manusia yang di dalamnya adalah firman itu sendiri. Ada roti hidup, ada otoritas Allah. Pondok Daud inilah yang Tuhan mau sedang dirikan di akhir zaman. Tuhan sedang mau mendirikan, aku akan membangun kembali pondok Daud. Orang kayak hidup seperti Daud. Waktu dia ditegur Nabi Nathan, hitungannya bawahannya lah. Dia ditegur seorang raja, ditegur Nabi Nathan. Dia, enggak, itu gini, enggak ada pembenaran. Dia lemah lembut, dia menyangkal egonya. Oke, aku bertobat. Itu Kristus, men. Itu Kristus. Bukan masalah salah atau benar, tapi Kristus itu harus muncul. Bukan masalah istrimu salah, bukan masalah suamimu salah, bukan masalah situasi keadaan yang salah, tapi Kristus itu ada enggak sama kamu. Amin. Karena disitulah tujuan akhir kita. Next. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi kita. Hidup saya menjadi kesaksian Injil kerajaan itu. Dan ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Bukan ayat dalam ini loh ayatnya, tapi tidak ada hidupnya. Hidup saudara menjadi Injil kerajaan yang menjadi kesaksian bagi, oh Yesus itu gini loh, oh ini loh ngalami ini. Kita hidup kita semua menjadi kesaksian. Disitulah kerajaan Allah dinyatakan di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara bangkit berdiri, angkat perjamuan ini. Sebelum saudara melakukan perjamuan ini, ingat, perjamuan ini adalah persekutuan kamu dengan tubuh dan darah Kristus. Bukan simbolnya yang penting, tapi komitmenmu. Tuhan, mulai hari ini aku tahu, aku tidak bisa ngikutin egoku lagi.
Aku tidak bisa nurutin kemauanku lagi. Aku menjadi tawanan roh, kata Paulus. Tawanan kasih, kata Paulus. Dan waktu kau makan tubuh ini adalah persekutuan kamu dengan darah dan tubuh daripada Kristus. Amin. Siapa yang belum dapat anggur dan roti? Angkat tangan. Udah dapat semua ya? Oke. Ingat, bukan simbolnya, tapi esensinya. Bapa, kami angkat tinggi. Inilah tubuh daripada Engkau. Tubuh daripada Kristus yang telah dipecah-pecahkan atas kami. Ampuni kami kalau kami hanya melihat ini sebagai simbol. Dan hari ini kami tahu inilah realitas Allah yang hidup seperti di dalam kami. Seperti pokok dan ranting yang menjadi satu. Begitupun melalui hidup kami menjadi satu kesatuan dengan Kau. Terpujilah namamu. Kami angkat tinggi tubuh ini yang dipecah-pecahkan bagi kami. Terpujilah namamu. Kami makan Jesus name. Angkat tinggi darah ini. Di dalam darah ada kehidupan. Makanya Yesus ngomong, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Hidup Yesus yang adalah kasih. Itulah darah yang dicurahkan melalui kamu. Jalannya Yesus, kebenaran Yesus, hidupnya Yesus. Itu adalah jalanmu, kebenaranmu, hidupmu. Yang akan membawa kamu kepada Bapa. Bapa, kami angkat tinggi darah ini. Inilah hidup yang Kau berikan atas kami. Darah yang sudah dicurahkan kepada kami. Ini menyembuhkan, memulihkan, membuat kami makin hari makin serupa dengan Kau. Kami angkat tinggi darah ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari minum. Saudara, taruh tangan kananmu. Kau renungkan firman ini. Tuhan, aku mau ada dalam kerajaan-Mu. Aku mau hidup dalam kerajaan-Mu. Kerajaan Allah is at hand. Sudah dekat, ada dalam keputusan-Mu. Kau mau nurutin egomu atau kau nurutin kerajaan Allah, ada dalam keputusan-Mu. Kau taruh tangan kananmu dari dadamu dan kamu minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau. Lembutkan hatimu. Jangan keraskan. Sebelum kau cuma muter-muter di padang gurun terus. Dan hari ini Tuhan mau ajak kalian nyebrang ke sungai Yordan sampai ke tanah perjanjiannya. Di tanah perjanjian kita tidak menantikan mujizat, tapi di tanah perjanjian kita menciptakan mujizat itu sendiri. Saudara, dengarkan lagu ini. Tidak usah ikut nyanyi. Saudara, dengarkan. Berbicara sama Tuhan. You, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Allah mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran, yang menyembah Bapa melalui roh kehidupan daripada Kristus. Saudara adalah penyembah-penyembah benar. Hari ini damai sejahtera daripada Allah memurnikan hatimu untuk kau menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Allah sendiri yang menggandeng kau, menuntun kau kepada jalan-jalannya. Jalannya Yesus, hidupnya Yesus, kebenarannya Yesus yang adalah kasih akan menuntun kamu sampai kepada Bapa. Terima itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Setiap komitmen mereka, apapun yang mereka bicarakan dengan kau, engkau menjawabnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati. Pastikan
Setiap kita setelah mendengar firman ini pakai tefilin itu secara secara roh, pakai pikiran Kristus, perasaan Kristus. Hukum pertama, hukum kedua selalu memimpin hidupmu. Nyangkal diri, mikul salib, mengosongkan diri. Pikiran Kristus mengosongkan dirinya. Mungkin istrimu, temanmu, sahabatmu salah belajar untuk mengosongkan diri sehingga Kristus lebih tinggi daripada egomu. Itu menjadi hukum pertama sehingga engkau bisa berbelas kasihan. Hukum yang kedua itu ada dalam hidupmu. Memang bagi orang dunia, Kristus dalam kamu itu sebuah kebodohan. Bodoh memang, tapi bagi kita yang percaya itu hikmat dan kekuatan Allah. Mari angkat kedua tanganmu. Lebih tinggi lagi. Waktu kau mau menerima berkat, aku mau, jangan cuma ke bawah gini. Aku mau. Saya sama istri saya kalau terima berkat, ini waktunya. Lebih tinggi saudara angkat. Terimalah damai sejahtera dan sukacita daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau telah mendengar firman-Nya hari ini. Lakukanlah. Maka Allah akan menyertai kamu. Allah akan memimpin kamu. Allah sendiri akan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau, memberi engkau damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah segala sesuatu yang kau kerjakan. Oleh berkat itu, Allah dipermuliakan melalui hidupmu. Damai sejahtera daripada Allah, sukacita daripada Allah mengalir penuh. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.